Halo, shalom saudara, kita berjumpa lagi dalam acara Deliberate. Bagaimana keadaan saudara hari ini? Doa dan harapan saya semuanya ada dalam keadaan sehat. Tetap jaga kesehatan ya saudara di masa-masa pandemik ini. Kita berdoa supaya masa pandemik ini bisa berlalu dengan cepat ya. Oleh sebab itu setiap kita sebagai anak-anak Tuhan harus taat kepada protokol kesehatan. Nah saudara yang kekasih, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, dikuduskan dan menjadi kudus. Ini tema yang sangat luar biasa ya. Ada banyak orang bertanya kepada saya, terutama mahasiswa saya berkata demikian, Bu, apa benar kita bisa hidup kudus sesuai dengan perintah Tuhan? Karena banyak kali Tuhan berkata, kuduslah kamu oleh sebab aku kudus ya. Dan apa benar Bu kita bisa hidup kudus? Kita kan orang lemah, kita kan orang berdosa, bagaimana mungkin kita bisa kudus di hadapan Tuhan? Nah saudara, kita harus tahu kalau Tuhan berkata, kalau Tuhan yang memerintahkan, pasti Tuhan juga yang menolong kita supaya kita dapat memenuhi dari perintahnya itu. Dan ingat, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita menerima Roh Kudus. Nah, Roh Kudus inilah yang memampukan kita untuk taat ya, memampukan kita untuk hidup kudus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara, mari kita akan baca bersama-sama ya. Kita akan baca bersama-sama dari 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang kedua, demikian bunyinya. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Dan di dalam ayat 30-nya, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Nah saudara, ini adalah kepada jemaat-jemaat. Jemaat-jemaat ini selalu disebut orang-orang kudus saudara. Jemaat yang ada di Korintus, jemaat yang ada di Efesus, yang ada di Galatia dan sebagainya saudara. Dan mereka disebut orang-orang kudus ya. Kita bukan hanya dikuduskan dan menjadi kudus, tetapi kita disebut ya, disebut orang-orang kudus ya. Itu berarti bahwa memang kudus, menjadi orang kudus itu adalah jati diri orang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, siapakah mereka yang disebut orang-orang kudus itu? Di dalam ayat yang kedua dari 1 Korintus pasal yang pertama itu adalah kepada semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Yaitu kepada mereka yang percaya dan berseru kepada Tuhan Yesus, yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan juga Tuhan mereka, Tuhan kita. Itu luar biasa. Jadi adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, yang percaya diselamatkan. Dan kemudian di dalam ayat yang ke-30 itu dikatakan bahwa mereka itu adalah dibenarkan dan kemudian Tuhan juga menguduskan dan menebus. Jadi orang-orang yang telah mengalami penebusan di dalam Tuhan Yesus. Dan oleh darah Tuhan Yesus kita melihat di sini kita dikuduskan sehingga kita boleh layak datang kepada Tuhan. Dalam satu pertemuan Bible Study ada seorang pembina mulai bertanya kepada anak-anak muda yang ada pada saat itu ya. Dan mereka kemudian dibagi 3 kelompok. Nah, 3 kelompok ini mereka harus menjawab pertanyaan yang diberikan oleh pembina mereka. Dan pembinanya mengatakan kalau seandainya Tuhan Yesus datang tiba-tiba di tengah-tengah kita, apa yang saudara pikirkan atau apa yang saudara bayangkan dalam pikiran Tuhan terhadap saudara ya. Jadi apa kira-kira pikiran Tuhan terhadap saudara? Kemudian kelompok pertama mengatakan gini, aduh katanya Pak Pembina ya, Pak Pembina pasti ketika Tuhan Yesus datang ya, dia akan muak dan jijik melihat kami. Karena dalam beberapa minggu ini kami melakukan dosa yang sangat buruk sekali, sehingga kami rasanya tidak layak untuk melihat Tuhan Yesus karena melakukan banyak dosa. Kemudian bagaimana kelompok yang kedua? Nah, kelompok yang kedua, aduh kalau seandainya Tuhan Yesus tiba-tiba datang dan melihat kami, pasti Tuhan Yesus itu sangat kecewa sekali sama kami.
Bayangkan katanya kami diminta untuk melakukan firman Tuhan. Kami melakukan firman Tuhan tetapi hanya sebagian saja. Tetapi sebagian kami tidak melakukannya. Kami adalah orang-orang yang gagal dalam mentaati firman Tuhan. Kemudian kelompok 3, bagaimana pendapat kalian? Lalu mereka bilang, aduh pasti Tuhan sangat sedih sekali melihat kami ketika dia datang. Bayangkan kami tahu rencana Tuhan, kami tahu panggilan Tuhan untuk kami melayani di ladang Tuhan. Kami tahu kehendak Tuhan tetapi kami lari dari rencana Tuhan dan kami tidak melakukan kehendak Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kami gagal untuk setia kepada panggilannya. Nah saudara, kita melihat di sini kira-kira bagaimana seandainya Tuhan tiba-tiba datang di hadapan saudara dan saudara sepertinya tidak siap, dan saya pikir saudara juga dan saya juga akan mempunyai pendapat yang sama. Tetapi satu hal yang sangat luar biasa sekali saudara, ya kita melihat Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi Tuhan katakan bahwa dialah yang memilih kita. Bahkan firman Tuhan mengatakan dia mati ketika kita masih berdosa. Dia mati ketika kita masih seteru Allah. Justru untuk itulah dia datang ke dunia. Kita yang berdosa, kita yang gak layak, kita yang jijik, ya kita yang tidak kudus ini. Justru dia datang supaya kita dikuduskan dan kita dapat membina hubungan dengan dia sehingga hidup kita dapat memuliakan Tuhan. Nah kita melihat di dalam Efesus saudara. Mari coba kita melihat di dalam Efesus pasal yang pertama. Efesus pasal yang pertama ayat yang keempat, demikian bunyinya. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah di sini dikatakan sebab di dalam Yesus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Bagaimana ini kata sebelum dunia dijadikan? Jadi rupanya saudara bahwa rencana keselamatan itu sebenarnya sudah direncanakan Allah jauh sebelum bumi ini diciptakan. Jauh sebelum manusia itu diciptakan. Jadi Allah Tritunggal telah melaksanakan atau telah merencanakan karya keselamatannya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab itulah apa rencananya, supaya kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita menjadi umat pilihannya, supaya kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah ini adalah rencana Tuhan, untuk itu dia memilih kita di dalam Tuhan Yesus. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi jelas saudara bahwa inilah tujuan Tuhan memilih kita. Tujuan Tuhan menyelamatkan kita juga. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Supaya kita kembali lagi membina hubungan dengan dia. Supaya lewat hidup kita betul-betul kemuliaan Tuhan ya boleh dinyatakan kepada dunia. Nah saudara, kita melihat apa yang dimaksudkan dengan dikuduskan dan kemudian menjadi kudus ya. Di dalam bahasa Yunani dipakai kata hagios ya, hagios. Nah, itu adalah menunjukkan kepada orang-orang yang dikuduskan. Bahkan juga dikatakan orang-orang yang disebut kudus di dalam firman Tuhan. Orang-orang ini adalah orang-orang yang telah dikuduskan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Kemudian kata yang berikutnya juga dipakai itu adalah kata hagiazo. Hagiazo itu artinya adalah dikuduskan atau disucikan. Kemudian ada lagi kata hagiasmos. Hagiasmos itu ada beberapa arti. Dan dalam bahasa Inggrisnya itu dipakai sanctification. Sanctification itu adalah pengudusan ya, pengudusan. Nah saudaraku yang kekasih, arti yang pertama daripada pengudusan itu adalah kita dipisahkan atau dikhususkan untuk Allah. Jadi kita lihat di sini orang yang dikuduskan dan menjadi kudus itu adalah orang yang dipisahkan dan dikhususkan untuk Allah. Atau dengan kata lain didedikasikan untuk Tuhan. Nah coba kita baca di dalam Imamat pasal yang ke-20, kita baca di dalam ayat 26, demikian bunyinya. Kuduslah kamu bagiku,
Sebab aku ini Tuhan kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Jadi yang dikuduskan itu adalah dikuduskan atau menjadi kudus adalah di mana Allah telah memanggil kita dari dunia kegelapan dan masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Dan di sini dikatakan kamu telah kupisahkan dari bangsa-bangsa yang lain supaya kamu menjadi milikku. Dia telah memisahkan kita dari bangsa-bangsa yang lain. Dia telah memisahkan kita dari kegelapan dan masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Supaya kita menjadi milik Tuhan. Dan supaya dikhususkan bagi kemuliaannya. Di dalam ayat yang ke-26 bagian yang ke-A dari Imamat pasal 20. Kuduslah kamu bagiku. Jelas sekali saudara, di sini dikatakan. Kuduslah kamu bagiku. Jadi betul-betul dikuduskan bagi Tuhan. Itu artinya bahwa kita ini milik Tuhan. Kita ini kepunyaan Tuhan. Ya, dikhususkan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, kemudian kita coba lihat di dalam 1 Petrus pasal yang kedua. Kita baca di dalam ayat yang ke-9. Tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihi, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Jadi jelas saudara di sini dikatakan kamulah bangsa yang terpilih. Jadi kita yang sudah dipilih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi orang-orang yang sudah percaya diselamatkan, mereka adalah orang-orang pilihan Allah. Kita dipilih untuk menjadi bangsa yang kudus kepunyaan Allah sendiri. Untuk apa saudara? Untuk memberitakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Lewat hidup kita, ya, lewat hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Lewat hidup kita, perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib boleh dinyatakan. Itulah arti yang pertama dari dikuduskan. Itu artinya kita dipisahkan, dikhususkan hanya bagi Tuhan dan untuk kemuliaannya. Kemudian arti yang kedua dari hagiasmos itu adalah orang-orang yang dikuduskan itu disebut orang-orang kudus. Wah, luar biasa saudara. Saudara dan saya dipanggil orang-orang kudus. Nah, kita dapat melihat itu dari beberapa ayat. Kita melihat yang pertama itu di dalam Efesus pasal 1 ayat 1. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang yang percaya dalam nama Yesus. Kepada orang-orang kudus. Jadi sekali lagi, kepada orang-orang kudus. Jadi orang kudus itu adalah jati diri orang percaya saudara. Jadi kita disebut orang-orang kudus. Karena memang kita sudah dikuduskan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kita melihat di dalam Kolose 1 ayat yang kedua. Kolose 1 ayat yang kedua demikian bunyinya. Kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Jadi berulang-ulang kali di sini kita lihat bagaimana Paulus menyapa orang-orang yang ada juga di Kolose, di Efesus, di Korintus dan beberapa jemaat sebagai orang-orang kudus. Jadi jelas bahwa di sini orang-orang kudus itu adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan dan itu merupakan jati diri orang percaya. Nah saudara, orang yang kudus ini juga, orang kudus ini adalah orang yang telah memberikan dirinya dikuduskan. Orang yang telah memberikan dirinya disucikan oleh Tuhan. Itu dapat kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan
Jadi telah memberi dirinya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, dan kemudian memberi dirinya disucikan oleh darah Yesus. Sehingga di sini dikatakan, dirimu disucikan, kamu yang telah dikuduskan dan telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus dan dalam Roh Kudus. Jadi saudara, sebagai orang-orang yang telah dikuduskan dan menjadi kudus itu adalah orang-orang yang telah disucikan dalam nama Yesus. Dan di sini juga oleh Roh Allah. Jadi ketika kita percaya, kita menerima Roh Kudus, dan Roh Kudus itu juga lah yang membersihkan kita dari waktu ke waktu, saudara. Roh Kudus itu bagaikan api ya, yang membakar emas yang murni, saudara. Supaya apa, saudara? Supaya semua kotoran-kotoran, semua yang tidak murni dari orang itu akan luntur. Jadi saudara, jadi terus menerus. Jadi dengan kata lain, yang ketiga, arti daripada pengudusan itu adalah, itu harus menjadi, pengudusan itu harus menjadi gaya hidup orang percaya. Itu adalah berlangsung. Kata sanctification, ya, kita melihat sanctification itu dipakai kata present continuous. Itu artinya yang terus berlangsung. Kita memang sudah dikuduskan ketika kita percaya Yesus, kita telah dikuduskan oleh darahnya. Dan Tuhan mau supaya kita terus menerus hidup di dalam kekudusan itu. Nah, mari kita baca dari 1 Petrus. Mari kita baca dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-14. Ayat 14 sampai 16 demikian bunyinya. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada masa kebodohanmu. Di sini dikatakan hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Jadi sebagai orang-orang kudus kita diminta untuk hidup sebagai orang-orang atau anak-anak yang taat. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu masa kebodohan. Pada waktu masa kebodohan itu berkata mengenai pada masa lampau. Dulu sebelum kita mengenal Tuhan. Dulu kita adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dan kita hidup di dalam dosa kita. Ketidaktaatan kita dan kita tidak hidup kudus. Tetapi sekarang setelah kita percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat di dalam ayat yang ke-15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia kudus yang telah memanggil kamu. Tetapi sekarang hendaklah hidupmu menjadi kudus. Itu berarti dalam setiap aspek dalam hidup kita. Termasuk dalam transaksi dagang, ya. Kita harus betul-betul jujur, harus punya integritas di dalam kita bergaul, ya. Dalam setiap aspek hidup kita. Di dalam rumah tangga, ya, di dalam segala aspek kehidupan kita. Tuhan mau kita hidup kudus. Itu artinya betul-betul hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terutama di dalam hal transaksi dagang, ya. Kadang-kadang ada orang mau melakukan apa saja yang penting menjadi kaya. Melakukan sesuatu yang harusnya tidak pantas tetapi menjadi pantas, ya. Kadang-kadang jalan pintas menjadi pantas, ya. Apa saja dilakukan yang penting cepat kaya. Dan kemudian kita melihat kompromi terhadap dosa dan sebagainya. Jadi firman Tuhan dikatakan di sini, hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu. Setiap aspek kehidupan kita Tuhan mau libatkan Tuhan. Di mana Tuhan dipermuliakan dalam rumah tangga, dalam berbisnis, dalam bergaul, dalam melakukan transaksi apa saja. Semuanya dilakukan di dalam terangnya Tuhan. Semuanya dilakukan di dalam kekudusan dan takut akan Tuhan. Dan kemudian kita lihat di dalam ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah saudara, kita baca lagi di dalam 1 Yohanes. Coba mari kita baca di dalam 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal yang ketiga. Ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga demikian bunyinya.
Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Nah saudara, mengapa Tuhan meminta kita untuk hidup kudus, saudara? Dan meminta kita supaya kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Karena pada waktu kita melihat di sini, pada waktu Tuhan mau menyatakan dirinya, di sini dikatakan bahwa kita akan menjadi seperti Dia. Sebab kita tahu kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Nanti saudara, ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, apa yang terjadi saudara? Kita akan melihat Dia mata dengan mata, muka dengan muka. Dan Tuhan dan firman Tuhan katakan di sini dalam ayat yang ketiga, setiap orang menaruh pengharapan ini kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia adalah suci. Dan inilah pengharapan kita. Oleh sebab itu mengapa kita hidup kudus? Tuhan meminta karena kita nanti akan menjumpai Dia dengan penuh keberanian, dan kita lihat di sini dengan muka dengan muka. Dan selama kita masih hidup di dunia ini, Roh Kudus akan terus-menerus akan menyucikan kita dari waktu ke waktu. Dan Roh Kudus itulah juga yang akan mengubah kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. Jadi jelas ketika Tuhan katakan, kuduslah kamu, aku kudus, ya. Itu artinya kita bisa lakukan itu. Selama kita membiarkan hidup kita sungguh-sungguh hidup di dalam pimpinan daripada Roh Kudus. Nah, saudara, kita melihat di sini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui mengapa kita harus hidup kudus. Yang pertama itu adalah standar orang percaya itu berbeda. Kita harus tahu sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, standar kita itu berbeda. Kita lihat di dalam Roma 12 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Saudara, kenapa kita harus hidup kudus? Yang pertama itu adalah karena standar kita berbeda. Hidup kudus itu bukan hanya sekedar beribadah, tetapi ibadah yang sejati di sini adalah mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah menjadi gaya hidup kita yang senantiasa mempersembahkan hidup kita dari waktu ke waktu kepada Tuhan. Dan itulah sebenarnya ibadah yang sejati. Bisa saja kita rajin ke gereja, bisa saja kita melakukan banyak sekali ritual-ritual dan sebagainya. Tetapi kalau tidak ada hubungan dengan Tuhan dan kalau hidup kita tidak berkenan kepadanya, semuanya itu sia-sia. Jadi ibadah yang sejati itu adalah ibadah di mana kita mempersembahkan tubuh kita, hidup kita. Dan itu adalah ibadah yang sejati. Mempersembahkan tubuh menjadi persembahan yang hidup dan yang kudus. Ya, itulah ibadah yang sejati. Kemudian yang berikutnya kita melihat juga 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat pertama. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena itu sekarang milikilah janji-janji. Marilah kita menyucikan diri kita dari semua kecemaran jasmani dan rohani. Dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Tuhan. Jadi selama kita masih hidup di dunia ini, marilah kita menyucikan diri kita dari semua kecemaran jasmani dan rohani, baik secara jasmani maupun rohani. Dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Tuhan. Jadi Tuhan sudah menguduskan kita. Sebab itu Tuhan juga mau kita tidak main-main dengan kehidupan ini. Kemudian yang berikutnya dan yang kedua itu adalah
Karena kita memiliki nilai-nilai kerajaan, ya, nilai-nilai yang berbeda dari dunia ini. Kemudian yang ketiga itu adalah kita hidup terpisah dari dunia ini. Kita tidak bisa hidup sama dengan dunia ini. Mari kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat 13 dan 19. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semua ini sementara aku masih ada dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikianlah aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Jadi kita melihat di sini bahwa hidup kudus di tengah-tengah dunia ini, memang saudara harus bayar harga. Jadi kita lihat, kita harus berani bayar harga. Di tengah-tengah kehidupan dunia yang begitu jahat. Dan ketika anak-anak Tuhan hidup di tengah-tengah dunia yang begitu jahat, dan kita mau hidup kudus, dan kita mau menerapkan hidup yang sungguh-sungguh sesuai dengan firman Tuhan. Dan kadang-kadang kita akan menghadapi banyak sekali tantangan. Bahkan di sini dikatakan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan berasal dari dunia. Maukah kita berani membayar harga demi kekudusan, demi mentaati firman Tuhan? Dan firman Tuhan yang sangat luar biasa di sini dikatakan, Yesus katakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kita melihat ini doa Tuhan Yesus, ya, dia sebagai imam besar, dia berdoa kepada Bapa di sorga, ya, supaya kita dikuduskan oleh firman. Jadi firman Tuhan itu juga yang akan menguduskan kita dari waktu ke waktu. Kemudian di dalam ayat 18, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Sama seperti Yesus telah diutus oleh Bapanya ke dalam dunia. Nah sekarang Tuhan Yesus mengutus kita di tengah-tengah dunia. Ayat yang ke-18, dan aku menguduskan diriku bagi mereka. Wah, luar biasa saudara. Yesus menguduskan dirinya bagi mereka. Tuhan Yesus dikhususkan bagi Bapanya. Dan dia telah mati di kayu salib supaya kita dikuduskan. Jadi saudara yang kekasih, bagian yang berikutnya, mengapa kita harus hidup kudus? Karena kita adalah hidup bersama dengan Tuhan dan kita bukan dari dunia. Oleh sebab itulah dunia membenci kita. Kemudian kita lihat di sini bahwa mengapa kita hidup kudus, harus hidup kudus, karena kita ini adalah saksi daripada Tuhan. Mari kita membuka dari Imamat pasal yang ke-22. Ayat yang ke-31 dan juga di dalam ayat yang ke-33, demikian bunyinya. Dengan demikian kamu harus berpegang kepada perintahku dan melakukannya, akulah Tuhan. Janganlah melanggar kekudusan namaku yang kudus, supaya aku dikuduskan di tengah-tengah orang Israel. Sebab akulah Tuhan yang menguduskan kamu, yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya aku menjadi Allahmu. Akulah. Berikutnya, mengapa kita harus hidup kudus? Karena untuk dipakai oleh Tuhan, bejana itu harus kudus. Dan kita, saya dan saudara itu adalah bejana yang dipakai oleh Tuhan. Dan Tuhan mau supaya bejana itu tidak bercacat. Supaya bejana itu harus dikuduskan terlebih dahulu bagi Tuhan. Mari kita baca di dalam 2 Timotius pasal yang kedua. Ayat 19 sampai 21. Tetapi dasar yang diletakkan Allah,
itu teguh dan memateraikannya ialah Tuhan, mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga ada kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia, dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Dan yang terakhir, mengapa kita harus hidup kudus? Karena kita adalah perabot di dalam rumah Tuhan, ya. Dan perabot-perabot itu harus dikuduskan dan dikhususkan bagi Tuhan. Jadi saudara yang kekasih, sekali lagi kita dikuduskan dan kemudian menjadi kudus supaya kita dapat memuliakan Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu Tuhan, untuk karya-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami dikuduskan dan kemudian dijadikan kudus. Bahkan kami disebut orang-orang kudus. Oleh sebab itu ini semua oleh karena kasih karunia Tuhan kepada kami semata-mata. Biarlah di dalam perjalanan hidup kami tetap berpegang kepada firman Tuhan, dan biarlah Roh Kudus yang terus bekerja dalam hidup kami, memurnikan kami dari waktu ke waktu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Tuhan Yesus memberkati. God bless.